Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya rindu sebelum kita memulai sepanjang hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya hal-hal baik akan Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Kita percaya ketika kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani sepanjang hari ini, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan ketika Tuhan turut campur tangan di dalamnya, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, program ini Bible and Coffee, saya rindu boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena itu bagikan setiap sharing firman Tuhan yang saya sampaikan melalui program ini, dan kiranya ini boleh menjadi berkat juga, bukan hanya buat setiap kita, namun juga bagi banyak orang, sehingga setiap orang boleh tetap terus mengandalkan Tuhan di hari-hari hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya di hari ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pimpin kami dengan firman-Mu, tuntun kami, ajar kami, sehingga akhirnya di sepanjang hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9, saudaraku. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, Alkitab bilang begini, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Saudara, ketika saya melihat ada perkataan Tuhan yang mengatakan sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu, berarti sedianya Gideon sudah memenangkan satu pertandingan sebenarnya, iya kan? Karena Tuhan sudah menyerahkan. Suatu peperangan yang diserahkan sama Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Dan Gideon diingatkan oleh Tuhan bahwa aku sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sehingga akhirnya bagian Gideon dan pasukan bangsa Israel pada saat itu adalah turun dan berperang. Tapi sudah dimenangkan seharusnya, bukan seharusnya, sudah dimenangkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel belum berperang. Kenapa? Karena jaminannya perkataan Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah menyerahkan mereka, iya kan? Aku serahkan itu ke dalam tanganmu. Lalu bukan berarti ketika bangsa Israel mendengar kabar bahwa Tuhan sudah menyerahkan orang-orang Midian kepada mereka, lalu mereka tidak tenang-tenang saja. Mereka tenang-tenang saja, maksud saya. Lalu mereka tidak berperang, mereka nggak akan pernah mengalami kemenangan. Berarti ada bagian Tuhan di dalam peperangan, yakni memberikan kemenangan, tapi ada bagian Gideon dan bangsa Israel untuk melakukan peperangan. Walaupun pada saat itu kalau kita baca terus, saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel, Gideon dan 300 pasukannya tidak berperang. Lalu mereka ngapain? Mereka cuma bawa obor, mereka cuma bawa kendi, mereka cuma bawa sangkakala, mereka membunyikan sangkakala 100 pada 3 posisi, saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu mereka membunyikan, akhirnya apa? Tuhan yang mengacaukan tentara yang ada di sana. Tapi mereka mesti turun dulu. Mereka mesti mengerjakan dulu apa yang menjadi bagian mereka. Nah, dari sini saya belajar, saudaraku. Oh, sedianya Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi janji-janji dalam hidup orang percaya. Kemenangan demi kemenangan dalam mengalahkan dosa. Kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan. Itu sudah diberikan kepada kita. Tapi bagian kita apa? Maju. Bagian kita apa? Melangkah. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Melakukan firman. Nanti Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan mereka-rekakan keadaan. Tuhan yang akan membuat strateginya bagaimana supaya saya, saudara sekalian, mengalami kemenangan. Tapi kita mesti maju. Kita mesti bertindak. Kita mesti lakukan sesuatu.
Tapi nanti di hari hanya, saudaraku, disitulah Tuhan yang akan berperang. Perkataan yang sama juga disampaikan Tuhan kepada Yosua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, perhatikan, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Geris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Berperanglah, Tuhan bilang. Tapi nggak sampai situ, Tuhan bilang sama Yosua. Tetapi, wah ini dia yang perlu mereka pegang. Ini yang perlu kita pegang. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau perkataan Tuhan bilang semua telah kuserahkan, maka harusnya kita mengalami kemenangan. Sama dalam kehidupan iman Kristen kita, saudara. Tatkala kita menghadapi masalah, janji firman Tuhan jelas, aku menyertai kamu. Dan itu pasti terbukti. Sama aja perkataan itu, saya anggap itu perkataan yang membuat kita mengerti bahwa aku sudah menyerahkan itu ke dalam tanganmu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, masa Tuhan gak kasih kekuatan buat kita? Kalau Tuhan menyertai kita, masa Tuhan gak bela kita? Kalau Tuhan menyertai kita, masa Tuhan gak tolong kita? Nah, masalahnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kalah sebelum berperang, saudara. Yang harusnya kita maju, kita melangkah, kita bertindak, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita udah kalah sebelum berperang. Saya teringat kisah 10 orang, iya kan, yang diutus oleh Musa melihat tanah Kanaan. Mereka seperti itu, kalah berperang. Sebelum berperang udah kalah. Udah gentar, udah takut. Sama kayak sekarang, saya nggak bisa lah, saya nggak mampu, saya nggak bisa kalah sama dosa ini. Saya pasti selalu jatuh, saya pasti selalu terpuruk, saya pasti nggak akan pernah bisa dipulihkan rumah tangga saya. Tuhan nggak akan pernah bisa menyembuhkan sakit penyakit saya. Saudara, engkau sedang membatasi kuasa Tuhanmu. Kalau kita mengerti Tuhan sudah menyerahkan, berarti Tuhan yang bertindak. Bagian kita apa? Bagian kita maju dan percaya dalam peperangan itu saya akan mengalami kemenangan. Kita belajar dari Gideon, kita belajar dari Yosua, saudara. Mereka berperang, tapi Tuhan campur tangan. Karena kalau dihitung jumlah, dihitung strategi, dihitung kekuatan, wah jauh, saudara. Jauh. Dengan kata lain, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan. Namun kemenangan dalam peperangan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kuda. Kita bisa mampu, kuat, sanggup. Tapi kalau bukan karena Tuhan yang menyerahkan setiap masalah itu membawa kita dalam kemenangan, kita nggak akan pernah menang. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita belajar. Jangan kalah. Jangan kalah sebelum berperang. Karena semua sudah tersedia. Semua sudah terselesaikan. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Masalahmu, sakit penyakit, kelemahan tubuhmu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sekarang bagian kita apa? Melangkah. Kenapa? Karena Yesus sudah selesaikan. Sama seperti Allah perkatakan kepada Gideon, kepada Yosua, mereka sudah kuserahkan ke tanganmu. Maka hari ini pun saya mau berani pastikan bahwa Yesus sudah menyerahkan segala sakit penyakitnya itu kepada dirinya sendiri. Dan mengatakan kepada kita, oleh bilur-bilur darahku, engkau yang sakit menjadi sembuh. Wow. Bagian kita sekarang percaya, aku mau berjuang, aku mau percaya, aku mau beriman. Amin, saudara. Sama, rumah tangga pun akan dipulihkan. Ketika kita berani percaya. Yesus pertama kali membuat mujizat di pesta pernikahan. Sehingga akhirnya kita mengerti Yesus sangat concern terhadap sebuah pernikahan. Yesus sangat rindu hadir di dalam sebuah pernikahan. Yesus sangat rindu memberkati sebuah pernikahan. Sekarang bagian kita apa? Berjuang. Bagian kita apa? Melangkah. Bagian kita apa? Percaya. Maukah kita percaya? Karena semua sudah diserahkan sama Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyerahkan musuh-musuh bangsa Israel kepada mereka. Dan Tuhan berperang bagi mereka. Maka kita percaya. Hai masalah, kita katakan, engkau tidak punya kuasa atas tubuhku. Hai sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuhku. Hai masalah, engkau tidak punya kuasa atas pikiranku. Hari ini kita mau perkatakan bahwa Tuhan sudah menyerahkan itu semua kepada kita.
Dan kita pasti menang, sebab bukan karena kita yang berperang, tapi karena Tuhan yang berperang. Semua sudah diserahkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita menangkan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami menang dalam segala perkara karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tapi kami cakap menanggung segala perkara karena kami tahu Tuhan yang menopang hidup kami. Karena itu ya Bapa, kami berdoa biar firman termaterai langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan menopang kami sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami, kuasa-Mu menopang kami, kuasa-Mu menyertai kami. Tuhan berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Mereka kuat, mereka teguh, mereka percaya, mereka mengalami kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Maju, raihlah bagian kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.